Halo Sobat Garuda, kembali lagi di kanal kesayangan kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya dan bikin penasaran para pecinta sepak bola tanah air. Apa itu? Tentu saja soal siapa pelatih baru timnas Indonesia dan bagaimana nasib agenda FIFA Matchday bulan November mendatang. Seperti yang kita tahu, kursi pelatih timnas senior saat ini sedang kosong. Pertanyaannya, siapa yang akan mengisi posisi krusial ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita akan punya agenda pertandingan internasional bulan depan? Yuk, kita kupas tuntas. Jadi begini, teman-teman. Pasca kegagalan kita di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan. Keputusan ini tentu saja memunculkan spekulasi dan pertanyaan besar. Siapa sosok yang akan menakodai skuad Garuda selanjutnya? Nama-nama besar, baik lokal maupun asing, mulai beredar di media sosial dan forum diskusi. Ada yang menginginkan pelatih dengan rekam jejak mentereng di level internasional. Ada juga yang berharap pada talenta pelatih lokal yang sudah terbukti kualitasnya. Tapi sampai detik ini, PSSI masih bungkam 1000 bahasa. Kekosongan kursi pelatih ini punya efek domino loh. Implikasi paling dekat adalah terhadap agenda FIFA Matchday yang sudah di depan mata. Jeda internasional berikutnya dijadwalkan pada tanggal 10-18 November 2025, waktu yang sangat mepet. Logikanya, bagaimana bisa sebuah tim nasional menjalani pertandingan tanpa ada pelatih kepala yang meracik strategi dan memilih pemain? Inilah yang membuat kita semua cemas. Apakah timnas akan melewatkan kesempatan berharga untuk mendulang poin FIFA dan menguji kekuatan tim? Rasa penasaran ini coba ditanyakan langsung oleh rekan-rekan media kepada Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Namun, jawaban yang didapat masih mengambang. Saat ditemui pada hari Selasa, 21 Oktober kemarin, Pak Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, memilih untuk tidak memberikan komentar spesifik mengenai isu timnas. Beliau menegaskan bahwa saat itu, kapasitasnya adalah sebagai Menpora, bukan sebagai Ketum PSSI. Nah, kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora. Nanti itu ada tuh posisinya sendiri. Begitu kata Pak Erick. Beliau juga mengajak kita semua, termasuk media, untuk lebih terbiasa membedakan perannya. Menurutnya, ada waktu dan tempat yang tepat untuk membahas urusan federasi sepak bola. Ini menarik, karena menunjukkan bahwa Pak Erick ingin menjaga profesionalisme dalam menjalankan kedua jabatannya yang sama-sama penting. Beliau menekankan pentingnya untuk saling menghargai posisi masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kepentingan. Beliau menambahkan, teman-teman media juga mesti dewasa. Ya kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Pesan ini seolah menjadi pengingat bahwa untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik, semua elemen harus bersinergi dan tidak saling sikut. Harus ada pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing. Jadi untuk urusan pelatih dan FIFA Matchday, kita diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI pada momen yang tepat. Sikap menutup rapat informasi ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi positifnya, ini menunjukkan bahwa PSSI kemungkinan sedang bekerja dalam senyap dan tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Memilih pelatih timnas adalah keputusan strategis yang dampaknya sangat besar. Mungkin saja saat ini proses negosiasi dengan kandidat pelatih sedang berlangsung intens dan PSSI tidak mau membocorkan informasi yang bisa mengganggu proses tersebut. Mereka ingin memastikan mendapatkan sosok yang benar-benar paling tepat untuk membawa timnas Indonesia berprestasi. Namun, di sisi lain, ketidakpastian ini juga menimbulkan keresahan. Supporter butuh kepastian. Para pemain juga butuh kejelasan mengenai masa depan mereka di tim nasional. Waktu terus berjalan, dan jeda internasional November semakin dekat. Tanpa pelatih, persiapan tim jelas akan terganggu. Pemanggilan pemain, penyusunan program latihan, hingga pemilihan lawan tanding, semuanya membutuhkan komando dari seorang juru taktik. Jangan sampai kita kehilangan momentum berharga ini hanya karena proses pengambilan keputusan yang terlalu lama. Kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, proses penunjukan pelatih memang seringkali memakan waktu. Ada banyak pertimbangan, mulai dari filosofi permainan yang diinginkan, target yang dibebankan, hingga tentu saja soal kontrak dan finansial. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sejauh ini dikenal cukup cermat dalam membuat keputusan-keputusan besar. Kita bisa berharap bahwa kesabaran kita kali ini akan terbayar dengan hadirnya pelatih berkualitas yang mampu mengangkat performa skuad Garuda. Lalu, bagaimana dengan skenario FIFA Matchday November? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, PSSI berhasil menunjuk pelatih baru dalam waktu dekat. Misalnya dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Jika ini terjadi,
Pelatih baru tersebut akan punya waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan tim. Mungkin ia akan memanggil pemain-pemain yang sudah menjadi langganan timnas untuk mempercepat proses adaptasi. Lawan yang akan dihadapi pun kemungkinan besar adalah tim yang tidak terlalu kuat untuk laga pemanasan. Skenario kedua, jika proses penunjukan pelatih baru memakan waktu lebih lama, PSSI bisa saja menunjuk pelatih interim atau pelatih sementara. Biasanya, posisi ini diisi oleh asisten pelatih sebelumnya atau direktur teknik. Tugasnya adalah memimpin tim khusus untuk agenda FIFA Matchday November sambil menunggu pelatih definitif datang. Ini adalah solusi jangka pendek yang cukup realistis untuk memastikan timnas tetap memiliki kegiatan. Skenario terburuk, dan semoga ini tidak terjadi, adalah timnas Indonesia terpaksa absen dari FIFA Matchday November. Ini akan sangat disayangkan karena kita akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki peringkat FIFA dan memberikan menit bermain internasional bagi para pemain. Absen di jeda internasional juga bisa diartikan sebagai sebuah kemunduran dalam program pengembangan tim nasional yang sudah berjalan. Melihat situasi ini, kita sebagai supporter hanya bisa berspekulasi dan berharap yang terbaik. Siapapun nanti pelatihnya, kita berharap ia adalah sosok yang memiliki visi jelas, mampu memaksimalkan potensi pemain terbaik Indonesia, dan yang terpenting, bisa memberikan prestasi yang sudah lama kita rindukan. Kita butuh pelatih yang tidak hanya jago taktik, tapi juga mampu membangun mental juara di dalam skuad. Misteri ini sepertinya belum akan terpecahkan dalam waktu dekat. Sikap Pak Erick Thohir yang meminta kita untuk bersabar menunjukkan bahwa ada proses internal yang sedang berjalan serius di tubuh PSSI. Mari kita berikan kepercayaan dan waktu bagi federasi untuk bekerja. Semoga saja dalam beberapa hari atau minggu ke depan akan ada kabar baik yang kita dengar. Kabar tentang sosok pelatih baru yang akan menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Sambil menunggu, yuk kita diskusikan di kolom komentar. Menurut kalian, siapa sih sosok pelatih yang paling ideal untuk menangani timnas Indonesia saat ini? Apakah pelatih lokal atau asing? Sebutkan nama dan alasannya ya. Dan kira-kira negara mana yang cocok menjadi lawan kita di FIFA Matchday November nanti? Seru nih kalau kita bahas bareng-bareng. Itu dia update terbaru mengenai situasi pelatih dan agenda timnas Indonesia. Memang masih penuh tanda tanya, tapi mari kita tetap positif dan terus mendukung perjuangan skuad Garuda. Jangan lupa untuk terus pantau kanal ini, karena kami akan memberikan informasi terbaru dan tercepat seputar sepak bola tanah air. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.